Oke, baik. Selamat pagi semua. Pagi Mener. Pagi Mener. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Melalui edukasi, alam terkembang jadi guru. Ini apa namanya kelompok diskusi sudah tampil semua ya. Nanti kalau tidak ada yang tampil dia kan tidak dapat nilai itu. Coba siapa yang belum tampil kelompoknya? Ketua kelas. Coba itu lihat apakah masih ada yang belum tampil. Diingat-ingat. Nanti ini ya, hubungi saya kalau masih ada yang belum tampil. Yang jelas waktu lalu seingat saya ada satu kelompok yang tidak tampil ya, yang saya beri warna merah. Itu saya serahkan kepada kelompok tersebut. Kalau mau tampil ulang silahkan, tapi kalau tidak itu kemungkinan nilainya ya kalau tidak D, E. Ya, ada waktu lalu yang saya beri warna merah yang dia tidak tampil ya. Nah, nanti hubungi saya. Paling bisa diberi waktu sampai hari apa ya? Rabu depan mungkin ya. Ya, Rabu depan ya terakhir ya kalau masih ada yang ketinggalan belum tampil itu. Oke. Ini untuk UAS ya. Saya belum beri tugas UAS kan ya. Maksudnya untuk ujian UASnya saya belum beri arahan. Gimana idealisnya sudah beri arahan atau belum? Belum Ner. Belum ya. Oke. Nah jadi karena output dari mata kuliah ini adalah ngoni. Kalau saya ya, yang saya harapkan itu nanti ini membantu ngoni waktu skripsi. Mulai dari mengkonsep judul ya, kemudian nanti juga menulis proposalnya. Jadi mau mengambil judulnya seperti apa, teorinya apa. Yang mana tahu ngoni nanti ambil teori sosiologi modern. Boleh juga teori sosiologi klasik ya. Nah, jadi itu terserah sebenarnya mau teori sosiologi modern atau teori sosiologi klasik. Nah, jadi UASnya nanti ngoni boleh buat dari sekarang ya. Nah, ini saya beri contoh. Ngoni saya arahkan nanti untuk membuat bab 2 dari proposal, yaitu tinjauan pustaka. Ya. Atau kerangka teoritis itu. Bentar, saya perlihatkan. Ada kelihatan ininya, share screen-nya? Masih loading Ner. Oh, masih loading ya? Sudah Ner. Oh iya, oke. Ini skripsi saya waktu, ya skripsi F1 saya ya. Judulnya ini, nanti ini ngoni boleh catat ya dari sekarang. Kita tidak lama-lama zoomnya, paling lama 30 menit. Ini boleh ngoni catat. Tugasnya itu yang pertama buat judul. Nah ini, cari judul. Ya. Jadi ngoni boleh catat itu di kertasnya atau diketik. Yang pertama buat judul. Cari judul di konsep. Kalau yang saya ini, saya beri contoh ya. Strategi adaptasi sosial mahasiswa kos dengan masyarakat setempat. Nah, ini studi kasus dia. Studi kasus ini maksudnya dia lebih spesifik hanya lokasi tertentu saja, ya
studi kasus saya itu di masyarakat Kelurahan Gunung Pangilun. Ini nama kelurahan ya. Jadi saya tidak akan meneliti di kelurahan lain. Saya fokus studi kasus saya di Kelurahan Gunung Pangilun saja. Nah, strategi adaptasi sosial mahasiswa kos dengan masyarakat setempat. Ini saya tertarik meneliti ini karena saya pikir mahasiswa kos itu kan berasal dari, seperti Ngoni ya, itu kan berasal dari berbagai daerah. Nah, saya contohkan di Ternano ini, ada yang berasal dari Toraja datang ke sini untuk kuliah, ada yang datang dari Medan, ada yang datang dari daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, begitu ya. Nah, itu kan dia memiliki kultur yang berbeda-beda. Kemudian saya berpikir bagaimana ya strategi mahasiswa itu beradaptasi dengan masyarakat setempat. Ya tentunya yang dimaksud dengan masyarakat setempat ini termasuk juga dengan cara berinteraksinya, berkaitan dengan kulturnya. Kan kalau tidak hati-hati kita berada di daerah baru seperti di sini, nanti salah-salah ucap kita bisa bermasalah dengan orang toh. Atau ada budaya di sini yang kita tidak tahu, ternyata kita langgar begitu ya. Akhirnya terjadilah konflik dan lain sebagainya. Makanya saya berpikir apa sih strategi mahasiswa itu gitu, supaya mereka bisa beradaptasi dengan masyarakat setempat. Nah ini latar belakang kenapa saya memilih judul ini. Nah Ngoni juga boleh. Ini kan berdasarkan kerisauan saya, berdasarkan kegalauan saya melihat suatu fenomena, yaitu fenomena anak-anak kos, bagaimana cara dia beradaptasi begitu. Boleh juga berdasarkan hayalan ya, ini gimana cara mereka beradaptasi. Atau bisa jadi juga waktu itu kalau tidak salah ada masyarakat setempat berkelahi dengan anak kos. Nah karena anak kos ini meribut di tengah malam, sedangkan masyarakat setempat mau tidur. Mereka kan anak kos ini suka bergitar-gitar, hidupkan musik gitu ya. Nah berarti dia agak kurang bisa beradaptasi, dia tidak melihat situasi lingkungannya seperti apa. Ya misalnya kalau di suatu daerah itu jam 10 sudah sepi, orang-orang sudah tidur, ya usahakan jangan lagi kita meribut begitu. Nah ini arahnya bisa dua ya, dia bisa beradaptasi dan bisa juga tidak beradaptasi. Kalau beradaptasi berarti anak kos ini dia akan akur dengan masyarakat setempat. Kalau dia tidak bisa beradaptasi, nah mahasiswa kos ini bisa jadi dia berkelahi dengan masyarakat setempat, ada konflik-konflik dengan masyarakat setempat. Nah itu, ya. Untuk memilih judul, setelah ini boleh ya, kalau ada yang mau bertanya perihal memilih judul. Untuk memilih judul, Ngoni boleh mulai dari masalahnya. Boleh juga dari teorinya. Nah, kalau saya mulai dari masalahnya kemarin. Jadi karena saya tertarik meneliti anak kos, nah baru saya cari teorinya. Nah, boleh juga dari teori. Misalnya idealis atau Juliman atau yang lain itu dia suka teori tindakan sosialnya Weber kalau di teori psikologi klasik ya. Nah, atau teori strukturasi Giddens. Nah, dia suka teori itu, ya tinggal cari apa masalah yang cocok dengan teori itu. Nah, jadi begitu caranya, boleh teori dulu, boleh masalahnya dulu. Oke. Tentang judul ada yang bertanya? Tunggu. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang tanya ini. Dari Wasri, coba aktifkan mikrofonnya Wasri. Iya, Mener. Kira-kira dari judul yang saya buat ini, ada yang kurang paham cara buatnya Wasri? Ayo, bagaimana? Wasri bisa toh buat yang seperti ini?
Mudah-mudahan bisa, Mener. Ya, oke. Oke, Wasri. Berarti saya pikir cukup penjelasan saya bisa dimengerti oleh Wasri. Kemudian Senden. Iya, Mener. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham, Mener. Ya, sudah kebayang ya mau buat judul apa? Saya Sepertinya jaringan ya. Iya, Mener. Mener, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kan saya mau meneliti budaya Toraja mengenai Rambu Solo. Nah, saya berpikir bahwa masalah itu misalnya Rambu Solo ini adalah kan budaya masyarakat Toraja. Nah, budaya Rambu Solo ini lebih diutamakan, dinomorsatukan daripada pendidikan. Nah, judul yang saya akan berikan itu mengenai bagaimana persepsi masyarakat mengenai Rambu Solo. Apakah judulnya itu sudah benar atau masih kurang, Ner? Boleh. Teorinya apa? Teori yang saya gunakan itu nanti teori interaksi simbolik. Karena misalnya ada tante saya yang melakukan upacara Rambu Solo. Nah, sebagai bentuk ucapan duka saya membawakan seekor babi. Nah, ketika juga saya mengalami duka, nah tante saya itu juga membawa babi. Begitu, Benar. Saya pikir saya pernah mungkin seniornya pernah juga pakai judul ini ya, tapi di Toraja kalau tidak salah ya. Atau beda dia ya dengan yang di Toraja itu ya. Ya, duka juga ini ya soal, tapi menikah mungkinnya dia lebih ke adat perkawinan mungkin ya, soal babi itu ya, yang harus saya kurang paham juga. Pokoknya dia menyediakan babi begitu ya. Nah, apakah itu mempelai pria atau mempelai wanita? Tapi kan harga babi di sana lumayan mahal toh. Iya, benar. Kalau di tempat Senden berapa satu ekor babi? Jutaan ya? Iya, 2.700.000. Oh, 700. Okay. Jadi coba dipikirkan lagi Senden. Dia kan konsep awalnya persepsi. Apakah persepsi itu cocok dengan interaksionisme simbolik dia? Ya, karena yang dimaksud dengan interaksionisme simbolik itu orang-orang berinteraksi itu menggunakan simbol-simbol. Nah, misalnya bunga itu sebagai simbol rasa suka, ya. Lampu merah itu sebagai simbol berhenti. Apalagi babi sebagai simbol dari adatnya yang Senden bilang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tergantung kita bisa nggak mencocokkan teorinya dengan masalah penelitiannya. Terkadang sebenarnya teori dan masalah itu cocok, cuman kita tidak mampu mengkonekkannya, menggabungkannya. Karena fungsi teori itu kan menjelaskan ya. Salah satu fungsinya. Sebenarnya fungsi teori itu banyak, menjelaskan, memprediksi dan lain sebagainya. Yang penting kita mampu menjelaskan penelitian itu menggunakan teori tersebut. Terkadang ada juga teori yang sebenarnya kurang cocok, tetapi si peneliti ini mampu mencocokkannya. Yang penting kan pembimbing dan penguji itu paham dengan apa yang kita teliti, kita mampu menjelaskan begitu. Sebenarnya lebih ke kemampuan menjelaskan ya. Ada juga mahasiswa yang saya lihat ya, itu senior-senior ngoni, sebenarnya penelitiannya bagus, masalahnya bagus, teorinya bagus, tapi dia lebih banyak diam, ditanya tidak mampu jelaskan. Tetapi ketika dia sendiri, dia mampu jelaskan. Ketika dia seminar, tidak mampu dia jelaskan karena grogi dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, usahakan seperti Senden, saya pikir dia paham ya. Tadi karena memang babi itu simbol dari budaya itu mungkin ya. Tapi si Senden harus mampu menjelaskannya lebih lanjut dengan contoh, dengan jelaskan dulu tradisinya seperti apa,
kemudian fungsi babi itu sebagai simbol apa, begitu. Yang penting itu saja. Ngoni mau buat judul apapun, yang penting Ngoni bisa jelaskan masalahnya dan paham cara menggunakan teorinya. Jadi itu tujuan dari mata kuliah teori sosiologi modern ini. Tentu dengan teori-teori sosiologi modern ya. Tapi boleh juga Ngoni kalau mau gunakan teori sosiologi klasik, teori postmodern dan lain sebagainya. Oke, Senden, saya pikir itu Senden. Bagus ya. Boleh. Iya. Tinggal pikirkan lagi, apakah Senden yakin kata persepsi itu ingin digunakan, atau boleh ganti kata persepsi itu dengan kata yang lain, karena ini interaksionisme simbolik. Kalau persepsi itu kan dalam hal pikiran, persepsi Senden, apa hubungannya dengan babi kalau persepsi itu? Atau boleh misalnya simbol sosial babi, atau penggunaan babi atau apa, pokoknya kalaupun persepsi asalkan Senden mampu menjelaskannya. Kenapa persepsi? Karena persepsi itu kan dalam pikiran individu masing-masing, pikiran Senden, persepsi Afnike, persepsi Jessica itu kan beda-beda. Nah, cocok nggak persepsi itu digunakan untuk teori interaksionisme? Apakah itu bukan teori konstruksi sosial atau teori misalnya strukturasi? Pokoknya Senden silakan saja. Nanti boleh sambil berproses boleh bertanya ke dosen-dosennya, ke senior-seniornya. Nah, karena kalau di awal saya pikir Senden sudah bagus ini, sudah sampai ke tahap judul itu. Oke, silakan lanjutkan nanti buat proposalnya itu Senden. Dan saya harap nanti dari UTS teori sosiologi modern ini Ngoni lanjutkan. Ya, Ngoni lanjutkan untuk proposal. Ya. Atau kalaupun tidak, boleh nanti diganti teorinya. Misalnya kalau sekarang memang wajib menggunakan teori sosiologi modern ya. Ngoni tidak boleh nanti dalam UAS ini tidak boleh menggunakan teori klasik. Karena ini teori sosiologi modern, saya ingin lihat seberapa bisa Ngoni menggunakan teori sosiologi modern dalam membuat judul dan tinjauan pustaka nanti. Oke. Terima kasih Senden. Ya, terima kasih, Ner. Ya, oke. Siapa lagi? Tunggu sebentar, saya mau screenshot layar ya. Untuk yang LDR kelas tidak apa-apa sebenarnya, ini nanti jadi nilai tambahan. Saya mau screenshot layar, boleh itu yang tidak aktifkan videonya diaktifkan videonya. Oke. Ini layar pertama ya. Oke, layar pertama sampai Niki Albert. TSM pertemuan ke-12. Oke. Kemudian layar kedua dari Al Prince ke Kurnia Sengkei. Nanti ini saya upload ke Google Classroom ya. Dan jangan lupa ketua kelasnya saya sudah minta absen itu di Google Classroom, absen kosong. Tolong dikirimkan ke sana supaya kalau di WA saya dia hilang-hilang dia. Jadi kirimkan ke sana. Nanti kalau tidak ada absennya saya tidak bisa masukkan nilainya nanti. Oke, sudah. Itu Tasya berdua sama siapa itu? Sama Esra, Ner. Oh, Tasya dan Esra. Oke. Iya. So, cuman yang terlihat di layar itu cuman E sama Z-nya aja. Tasya Talumewo dan harusnya Tasya dan Ezra saja. Talumewo-nya ini karena terlalu iya. Oke, tidak apa-apa. Iya. Ya, oke. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya. Tadi saya sudah jelaskan tentang judul. Jadi saya harap Ngoni sudah paham cara membuat judulnya nanti. Jadi ini yang Ngoni buat ya. Buat judulnya ini nanti di tengah. Nah, kemudian lanjutkan. Kenapa saya tidak minta proposal full? Karena itu akan memberatkan Ngoni. Saya cukup fokus ke teori dan judul saja. Nah, di sini. Ini kalau di format
di kampus saya ya. Kalau di sini nanti sesuaikan saja. Kalau di tempat saya dulu namanya tinjauan pustaka dan teori itu letaknya di tinjauan teoritis ini. Nah, nanti itu sesuai konsep ya. Tadi kan strategi adaptasi sosial mahasiswa kos. Nah, di sini konsep strategi adaptasi sosial sudah ada. Kemudian konsep teori, kemudian teorinya. Saya masuk ke teorinya, saya gunakan teori tindakan sosial Weber. Ya. Jadi nanti Ngoni cukup tulis itu, misalnya tadi si Senden judulnya, apa tadi judulnya Senden? Coba tolong sebutkan. Judulnya Persepsi Masyarakat Mengenai Budaya Rambu Solo di Toraja Utara. Oke. Jadi boleh nanti Senden mulai dari persepsi masyarakat itu apa, kemudian jelaskan budaya Rambu Solo itu apa. Nah, kemudian baru langsung masuk ke teori. Nah, atau kalau di sini saya lihat ada juga yang teori di awal, baru konsepnya setelah itu. Nah, namun untuk tugas ini Ngoni boleh buat konsepnya ini dulu di tinjauan pustaka itu, ya tinjauan teoritisnya. Persepsi masyarakat ya, kemudian budaya Rambu Solo. Nah, duanya budaya Rambu Solo, yang ketiga baru teorinya yang Senden pakai tadi, teori interaksionisme simbolik. Nah, khusus di teori yang di awal itu jelaskan dulu teori itu ya, itu kan diambil di buku kah atau di e-book kah, di internet gitu. Sebab lebih bagus di buku ya, supaya nanti pengutipannya jelas, buku apa begitu. Nah, jelaskan teori tindakan sosial menurut Weber itu apa. Nah, ya, saya memang teori utama saya waktu itu adalah teori strategi ya. Nah, ini sebenarnya teori dari militer. Kenapa saya gunakan teori strategi? Karena memang konsep awal dari penelitian saya adalah strategi adaptasi sosial. Nah, namun ini tidak bisa kalau cuma menggunakan teori strategi, karena ini bukan sosiologi. Kita wajib menggunakan teori sosiologi. Makanya saya gunakan teori kedua, yaitu teori tindakan sosial. Ya, kalau yang seperti Senden tadi boleh langsung saja sebenarnya. Ya, teorinya dia gunakan interaksionisme simbolik. Nah, boleh. Misalnya tidak harus jadi teori kedua itu, langsung saja teori pertamanya itu adalah, jadi letaknya di sini Senden nanti. Nah, interaksionisme simbolik. Nah, teori utama. Kemudian boleh nanti yang keduanya tentang persepsi masyarakat, yang ketiganya tentang budaya yang tadi itu. Boleh. Nanti kalau ada yang mau diskusi boleh ya WA saya. Ada beberapa mahasiswa senior Ngoni yang sedang proposal itu yang juga diskusi dengan saya tentang proposal, tentang judul. Nah, oke. Yang akan Ngoni buat tadi judul satu, yang kedua adalah teorinya. Tentukan teorinya, misalnya Senden tadi teori interaksi simbolik, tulis di sini teori interaksi simbolik. Jelaskan teorinya. Ya, itu ada di buku. Ini cukup ambil yang di buku. Ya. Nah, ini juga sampai ke bawah ini. Nah. Tapi, ya, ada tapinya. Tunggu. Harus ada penjelasan. Nah, misalnya tindakan rasionalitas instrumental, harus ada alasan di sana. Tindakan rasional instrumental Weber ini peneliti gunakan untuk apa? Nah, jadi untuk apa digunakan teori itu? Kalau seperti Senden tadi interaksionisme simbolik, teori interaksionisme simbolik ini Senden gunakan untuk menjelaskan bagaimana dalam budaya titik-titik, budaya apa tadi kan, dalam budaya tersebut simbol sapi adalah untuk ini. Nah, jadi jelaskan teori interaksi simbolik itu adalah untuk menjelaskan dalam budaya tersebut
adalah ada simbol sapi yang dijadikan oleh masyarakat sebagai bagian dari proses berinteraksi misalnya. Dalam kegiatan apa, misalnya kegiatan perkawinan kah, kegiatan kematian kah, upacara kematian kah, atau apa. Jadi dijelaskan teorinya itu digunakan untuk apa. Jadi jangan hanya yang copy paste dari buku atau dari internet itu. Di bawahnya buat ini, digunakan untuk apa. Nah, ini. Nah, digunakan untuk apa dia teori itu. Ya. Kalau saya malah ke sub teorinya saya jelaskan. Jadi dari teori tindakan sosial itu ada dia namanya teori rasional instrumental, saya jelaskan gunanya apa. Ada juga tindakan berorientasi nilai, saya jelaskan gunanya apa. Nah, ini. Malah sampai ke sub materinya saya jelaskan. Kalau rasanya tidak perlu sampai sedetail itu, boleh cukup seperti yang saya sampaikan tadi, seperti Sendian tadi. Teori interaksionisme simbolik saya gunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan apa gitu. Nah, itu. Saya pikir itu ya yang bisa saya jelaskan. Nah, ini dia. Kalau konseptual yang tadi, strategi adaptasi sosial. Mahasiswa kos, masyarakat setempat. Ya, strategi adaptasi sosial mahasiswa kos dengan masyarakat setempat. Kalau di kampus lama saya, dia bedakan antara tinjauan teoritis dengan konseptual. Kalau di sini saya lihat digabung. Ya, bisa jadi konseptualnya di atas, bisa jadi teorinya di atas. Nah, kalau ngoni terserah, boleh teorinya dulu, konsepnya di bawahnya nanti. Jadi, 1, teori interaksionisme simbolik, 2, persepsi masyarakat, 3, budaya titik-titik, nah, yang seperti Sendian tadi, berarti 3-nya itu. Oke, sampai di sini saya mau tanya dulu siapa ini, apakah ngoni so paham atau belum ini? Novita Arwan Musa. Coba aktifkan mikrofonnya. Gimana? Kira-kira paham? Yang pertama judul. Dari judul paham ya, Novita? Ya. Ini kenapa Novita jadi ini? Ini kalau begini di depan penguji dan pembimbing susah nanti. Jaringan. Oh, jaringan. Oke, saya ganti Jo sama Silveria. Nanti Novita coba dengarkan ya. Nah, Silveria, saya butuh jaringan yang cukup bagus ya, supaya nanti yang lain juga dengar gitu. Coba Silveria aktifkan. Ya, gimana? Dari judul so paham ya, tugasnya yang pertama judul. Paham dengan judul? Cara buatnya begitu, maksudnya cara buatnya paham ya? Belum terlalu, Ner. Belum terlalu. Oh, apa kira-kira masalah yang sekarang ini, masalah sosial yang menarik perhatian Silveria? Misalnya masalah kemiskinan. Oke. Apa teori modern yang Silveria ingat? Enggak ada ingat. Nah, itu yang susah itu, kalau tidak ada yang ingat itu. 5-1, ada banyak kemarin itu. Dari akulturasi, apa lagi? Nah, Kurang ingat, Ner. Ya itu, misalnya teori strukturasi. Teori strukturasi itu mengatakan bahwa ya intinya segala sesuatu yang terjadi di masyarakat itu ada sumbangsi individu,
Bukan. Teori strukturasi itu adalah individu itu meng-created, ya. Dia yang membuat asumsi, bisa jadi apakah asumsinya itu benar atau salah. Nah, dia yang mempengaruhi, bisa jadi dia mempengaruhi pemikiran orang lain begitu. Nah, dari yang kemiskinan tadi ya, apakah cocok teori itu diterapkan? Kalau tidak cocok ya jangan. Nah, kalau cocok, misalnya teori masalah kemiskinan ini cocok dengan kalau yang klasik ya, saya contohkan teori segi klasik itu struktural fungsional. Kenapa struktural fungsional? Bisa jadi kemiskinan itu adalah kemiskinan struktural. Dia sudah bekerja keras, dia sudah banting tulang, dia tidak berdiam diri, tetapi ya gimana, harga karya murah misalnya. Lapangan pekerjaan itu sedikit, persaingan itu banyak, sehingga dia tetap miskin. Meskipun sudah bekerja keras, nah itu dia kemiskinan struktural namanya. Dia miskin karena struktur yang menyebabkan dia itu miskin. Nah, begitu ya, kalau saya contohkan ke teori klasik struktural fungsional. Nah, oke. Ini nanti sambil berjalan, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan boleh WA saya, atau boleh juga tanya ke dosen yang lain, boleh tanya ke seniornya, ya, tentang bagaimana memilih judul ini. Yang jelas tadi saya sudah jelaskan. Ner, suaranya nggak kedengaran, Ner. Suaranya kecil, Mener. Nanti untuk LDR saya kasih tugas di Google Classroom, dan untuk update-nya saya update di Google Classroom. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, Mener. Sekarang sudah kedengaran suara saya? Kedengaran, Mener. Ya, oke. Ya, tadi agak ini ya, kesenggol mikrofon. Oke. Jadi maksud saya itu lebih lanjut silakan kalau ada yang masih belum paham nanti boleh diskusikan dengan temannya, boleh hubungi saya juga lewat WA dan lain sebagainya, atau juga boleh tanyakan ke dosen-dosennya yang lain atau senior-seniornya. Untuk pertemuan kali ini saya pikir cukup di sini. Tadi Senden saya pikir saya cukup paham ya. Jadi boleh diskusi juga dengan yang sudah paham. Misalnya idealis paham dia, tanya ke idealis. Senden paham dia. Yang jelas tugasnya itu ya. Yang pertama buat judul. Yang kedua buat teorinya apa. Dan di bawahnya buat kenapa memilih teori tersebut. Nah, jadi nanti dia ada kata-kata teori ini saya gunakan untuk menjelaskan, atau juga boleh saya menggunakan teori ini karena apa. Nah, jadi itu ada 3 itu, judul, teorinya, yang ketiga adalah alasan memilih teori tersebut. Nah itu silakan ketik aja di Word nanti dan dikirim ke Google Classroom nanti. Saya buatkan nanti tugas arahannya nanti. Nah, itu saja. Saya pikir karena waktu kita hampir habis ya. Mungkin itu saja dan saya tutup dengan selamat pagi ya. Selamat pagi, Mener. Pagi, Mener. Oke, terima kasih semua ya yang sudah hadir. Saya sudah screenshot. Dan yang hadir ini mungkin ada yang terlambat tadi, silahkan di screenshot layarnya sekarang. Takutnya tadi pas saya screenshot tidak ada Ngoni di dalamnya. Sebagai bukti kalau Ngoni hadir yang tadi terlambat masuk. Nah, silakan saya beri waktu 10 detik untuk men-screenshot layarnya. Supaya nanti kalau tidak ada di yang saya screenshot, Ngoni boleh kirim ke WA saya dan saya upload ke Google Classroom bukti itu. Nah, oke, terima kasih ya.
edukasi alam tak